Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu kajian studi Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan di majelis ini, hadir di kajian ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kelancaran aktivitasnya, diberikan keberkahan, kemurahan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tema tentang hadis, yaitu bagaimana hukumnya menempelkan jari kaki, kemudian telapak kaki atau pundak ketika sholat. Apakah meluruskan saf itu harus saling menempelkan antar kaki jamaah? Ya. Apakah meluruskan meluruskan saf atau merapatkan saf barisan sholat itu harus saling menempel kakinya? Ya. Nah, untuk menjawab itu akan kita kaji beberapa hadis ya tentang bagaimana cara sholat Rasulullah atau cara sholat sahabat. Ya, akan kita lihat bagaimana rekaman hadis yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk agar kita tahu bagaimana yang sebenarnya cara merapatkan atau meluruskan saf sholat. Ya, ini satu hadis dari Anas bin Malik, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum, ya, tegakkanlah shaf kalian, ya, fa inni arakum min wara'i dhuhri, ya, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Wa kana ahaduhuma yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ya. Ada salah seorang di antara kami orang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kaki dengan telapak kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini jadi Rasulullah menyuruh agar menegakkan saf atau meluruskan safnya. Ya. Ya, karena Rasulullah itu melihat bagaimana saf sahabatnya itu dilihat dari belakang pundaknya. Kemudian ada keterangan salah seorang di antara kami menempelkan bahu dengan bahu, telapak kaki dengan telapak kaki kawannya. Berarti di situ jelas, yaitu yang saling menempelkan itu apa? Yang melakukan menempelkan kakinya hanya satu orang yang berusaha untuk bagaimana kakinya ini menempel dengan kaki sebelahnya atau bahunya dengan bahu teman sebelahnya. Ya, berarti di sini hanya satu orang saja. Ya. Nah, saling menempel antara kaki inilah yang disebut dengan istilah yaitu ilzaq. Ya. Apakah kemudian ketika jamaah sholat berjamaah ini apakah harus melakukan ilzaq atau tidak? Ya, itu tadi ada salah satu orang sahabat yang melakukannya. Kemudian dari hadis yang lain, ya, ya. An-Nu'man bin Bashir, ya, annahu sami'an Nu'man bin Bashir, ya, dari Bashir atau An-Nu'man bin Bashir
Qala, ya dia berkata, ya aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi 'ala nas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia. Ya, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah saf kalian. Salasan, ya, itu sebanyak 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu, tegakkanlah saf kalian, maksudnya meluruskan dan merapatkan. Wallahu la tuqimunna sufufakum, demi Allah tegakkanlah saf kalian, ya, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, ya, atau Allah akan membuat perselisihan di antara hati kalian. Qala, lalu An-Nu'man Bashir berkata, ya, fara'aitur rajula, saya melihat seorang laki-laki, yalzaqu, ya, melakukan ilzaq atau menempelkan, ka'bahu bi ka'bin sahibihi, ya, saya melihat seorang laki-laki menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya, wa rukbatahu bi rukbatihi, ya, lutut dengan lutut, wa mankibahu bi mankibi, dan bahu dengan bahu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ada 2 redaksi hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi sumbernya dari sahabat Rasulullah ini berbeda. Yang pertama adalah dari Anas bin Malik, yang kedua dari An-Nu'man bin Bashir. Ya, ini kedua hadis ini menjelaskan bahwasanya, ya, Rasulullah itu memerintahkan untuk merapatkan shaf atau barisan sholat atau meluruskan shaf. Di sini menggunakan riwayatkan tegakkanlah. Tegakkanlah maksudnya ya lakukanlah untuk meluruskan shaf atau merapatkan shaf. Ya, hanya saja kedua hadis ini, persamaan hadis ini, yaitu hanya 1 orang saja, ya, baik itu Nu'man bin Bashir maupun Anas bin Malik, 1 orang yang dia berusaha untuk bagaimana bahunya dengan bahu kawannya, kakinya dengan kaki kawannya, atau lututnya dengan lutut kawannya ini menempel. Ya, jadi diketahui hanya 1 orang saja yang melakukan ilzaq, yaitu menempelkan di antara kawannya atau sama-sama jamaah, baik itu lutut, bahu maupun kakinya atau mata kakinya. Nah, jelaslah bahwasanya kalau kita kaji, kita cermati dari kedua hadis ini menjelaskan bahwasanya meluruskan shaf salat, merapatkan barisan salat ini tidak ada riwayat yang para sahabat maupun Rasulullah yang menyontohkan untuk menempel. Jadi meluruskan shaf atau merapatkan shaf itu bukan berarti harus menempel, dan memang tidak ada pernah sama sekali, tidak ada satupun sahabat atau Rasulullah SAW memberikan contoh untuk saling menempel. Hanya saja di sini hanya 1 orang saja di antara sahabat itu yang melakukannya. Berarti pertanda bahasanya menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, lutut dengan lutut kawannya, dengan teman sebelahnya, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah juga dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Hanya ada 1 orang saja yang pernah melakukan itu, dan itu tidak diketahui sahabat siapa. Hanya disebutkan ini 1 orang atau salah 1 orang di antara jamaah sholat itu. Berarti dia ini melakukan itu memang tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Apalagi ijma sahabat, semua sahabat itu tidak ada yang melakukannya kecuali hanya 1 orang saja. Ya, jelaslah yang benar dalam kajian fikih, dalam ilmu tentang sholat, bahwasanya meluruskan shaf atau merapatkan barisan shaf itu hanya sekedarnya, jangan sampai ruang sela itu terlalu senggang. Tapi kalau kemudian senggang yang sewajarnya, wajar-wajar saja, maka itu diperbolehkan. Maka itulah yang sebenarnya shaf sholat. Jadi shaf sholat itu tidak harus kemudian rapat persis saling menempel antar jamaah kakinya atau bahunya atau lututnya.
Ya, karena itu memang tidak ada riwayatnya, tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kecuali ada sahabat yang majhul tadi, sahabat yang tidak dikenal, sahabat yang asing yang tidak disebutkan siapa orangnya, dan itu tidak pernah dicontoh oleh para sahabat yang lain. Hanya saja yang melakukan itu diketahui oleh Anas bin Malik atau sahabat satunya lagi, yaitu Nu'man bin Bashir. Ya, salah satu orang itulah. Kemudian kalau Anas bin Malik menggunakan redaksi wa kana ahaduhuma, salah satu di antara kami, sedangkan Nu'man bin Bashir tadi menggunakan redaksi ra'aitur rajula, saya melihat seorang laki-laki dari kami. Ya. Nah, maka tidak benar jika kelompok umat Islam mengaku Islam, kelompok Salafi Wahabi misalnya, mengatakan bahwasanya ketika saf salat itu harus menempel, saf salat itu harus saling menginjak kaki dengan temannya, saling harus menempelkan, saling berdesak-desakan dengan kawan atau dengan sebelahnya. Maka itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jelaslah itu berarti amalan-amalan yang sesuatu yang baru, sesuatu yang dianggap tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagi orang yang mungkin tidak mengetahui tentang riwayat ini, tidak mengetahui tentang bagaimana kajian hadis yang sebenarnya, maka banyak yang salah paham, seolah-olah sholat yang ideal, sholat yang rapi, sholat yang bagus, sholat yang sempurna itu harus menempel antar bahu atau lutut ataupun kedua kaki atau mata kakinya. Ya, nah maka ini jelas yang salah ya, atau mungkin bisa disebut sebagai salah kaprah. Maka yang benar adalah tetap meluruskan atau merapatkan saf, tapi di situ ada sela-sela yang renggang yang tidak terlalu senggang ya, masih ada jarak di antara jamaah itu atau sela di antara jamaah itu, namun tidak terlalu renggang. Justru kalau terlalu sempit, kita tahu misalnya terlalu berdesak-desakan apalagi harus menempel, maka itu kadang-kadang membuat tidak nyaman karena harus saling injak misalnya, atau harus saling menempel. Berarti itu saf salat itu sangat sempit sekali. Ya, belum lagi ketika kita posisi dalam keadaan at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir misalnya. Ya, ketika tasyahud akhir itu tentu membutuhkan ruang atau tempat yang agak lebih lebar, lebih luas. Tentu akan kesulitan kita duduk ya ketika memang tempatnya terlalu sempit atau terlalu berdesakan. Ya, bahkan itulah yang membuat kita saling tidak nyaman, bahkan merasa saling mengganggu jika saling menempel. Jadi intinya adalah sewajarnya saja, ya tetap dirapatkan, jangan terlalu senggang, tapi juga di situ ada jarak yang sewajarnya atau sepantasnya, yang memang tidak ada ruang bagi setan untuk bisa menyelinap atau mengisi ruang-ruang yang terlalu senggang tersebut. Ya, jadi intinya ketika kita sholat bukan hanya sekedar mengejar pahala, mengejar keutamaan saja, tapi juga perlu adanya kenyamanan. Ya, apalagi kalau terlalu sempit, kita sangat sulit sekali untuk sujud, untuk tasyahud ya. Nah, itu sudah banyak terbukti ketika kita saf salat terlalu berdesakan, membuat kita semuanya saling tidak nyaman. Ya, itu jadi intinya salat itu juga bukan sekedar pahala, tapi juga kenyamanan. Bagaimana kita ciptakan kenyamanan antar jamaah, antara saf salat tidak terlalu senggang dan tidak terlalu sempit, jadi sewajarnya saja. Ya, nah itulah tinjauan dari hadis yang bersumber dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang sumbernya adalah dua sahabat tadi yang menggunakan redaksi yang sedikit berbeda, tapi intinya sama, yaitu meluruskan atau merapatkan saf, tidak harus saling menempel, tidak harus saling injak. Tapi yang benar memang sepantasnya atau sewajarnya rapat, tapi tidak kemudian saling berdesak-desakan, apalagi mengharuskan untuk menempel kaki antar jamaah satu sama lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita semuanya, sehingga ilmu kita yang miliki bisa memberikan barokah, kemanfaatan untuk banyak manusia. Khairun nasi
yanfa'uhum linnas, sehingga membuat ibadah kita juga semakin baik dan terus semakin baik. Intinya kita untuk saling mengingatkan dan untuk terus menerus saling berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, wallahu a'lam illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.